Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengkaji kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang ilmu-ilmu yang tercela dan beberapa sebabnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab yang masih sama, yaitu bab yang ketiga. Akan tetapi pada penjelasan hal-hal yang mengalami perubahan makna sehingga menimbulkan kerancuan di dalam pemikiran orang-orang awam terhadap istilah-istilah yang berkembang. Dikatakan di dalam Ihya Ulumuddin, bayanu ma butila min alfadil ulum, penjelasan tentang apa yang diganti dari istilah-istilah keilmuan, dari kata-kata ilmu. Dikatakan dalam ihya'nya, i'lam anna masya iltibas al-ulum al-matmumah bil ulumi syar'iyyah, yaitu ketahuilah bahwa sumber kerancuan atau sumber kerancuan antara ilmu-ilmu yang tercela dengan ilmu-ilmu yang syar'i itu adalah tahriful asami, yaitu penyelewengan istilah-istilah atau nama-nama al-mahmudah yang, atau penyelewengan istilah-istilah yang terpuji, wa tabdilaha wa naqluha bil aghrad al-fasidah, akan tetapi kemudian diganti dan dipindahkan kepada maksud-maksud yang keliru, ila ma'anin ghaira ma aradahu as-salaf as-salih, kepada makna-makna yang tidak dikehendaki oleh orang-orang as-salafus salih menurut Imam Al-Ghazali. Dan juga wal Quran wal qarnil al-awwal, ya, dan juga tidak, atau dikatakan ghaira ma aradahu as-salaf as-salih wal qarnil awwal, jadi tidak dikehendaki oleh orang-orang salaf soleh dan juga tidak dikehendaki oleh orang-orang yang hidup di masa-masa abad pertama di dalam Islam. Apa saja kalimat-kalimat yang menjadikan istilah-istilah ini menjadi rancu? Dikatakan di dalam Ihya'nya, Imam Al-Ghazali mengatakan wahiyya khamsatu alfatin, itu yaitu ada 5 kalimat yang menjadikan orang itu rancu atau mengalami perubahan makna dari makna yang sesungguhnya kepada makna-makna yang lain. Apa saja? Yang pertama adalah kata-kata atau istilah al-fiqhu, kemudian yang kedua al-ilmu, yang ketiga at-tauhid, yang keempat at-tadhkir, dan yang kelima adalah al-hikmah. Kata-kata ilmu, kata-kata fikih, kata-kata tauhid, tadkir, dan hikmah ini pada dasarnya adalah nama-nama yang terpuji. Akan tetapi ada nanti penyelewengan atau mungkin pengarahan kepada makna-makna tertentu dan kemudian menyempitkan makna dari lafaz aslinya atau dari mana-mana yang asalnya. Fahadi asamun mahmudatun, 5 ini adalah nama-nama yang terpuji. Wal muttasifuna biha arbabul manasif fiddin, dan orang-orang yang disematkan titel-titel itu adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi di dalam agama. Walakinnaha naqalat al-an ila ma'anin madmumatin, akan tetapi
pemaknaan itu mengalami pergeseran kepada pemaknaan yang tercela. Fasorat al-qulub tangfir an madmumatin mayatasifu bima'aniya. Kemudian orang hati itu lari, kemudian itu hati atau al-qalb atau qulub itu lari dari hal-hal yang disifatkan tadi, lisuyu'i itlaqi hadhil asami alaihim, kepada mereka-mereka yang kemudian terkenal dengan sebutan-sebutan nama di dalamnya. Untuk memberikan gambaran kepada kita, Imam Al-Ghazali kemudian merinci dari 5 kata tadi yang mengalami perubahan drastis dari istilah-istilah yang mahmudah kepada istilah-istilah yang madmumah. Yang pertama tadi dikatakan adalah al-fiqhu, atau kita dengan pemahaman orang kita zaman sekarang, mungkin ketika kita mendengar kata-kata fikih itu mesti orientasinya sudah terfokus pada hal-hal yang urusannya dengan halal haram dan mungkin muamalah dan sebagainya. Akan tetapi di sini dijelaskan, Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya-nya, al-lafdzul awal al-fiqhu. Lafaz yang pertama adalah lafaz fikih. Faqad tasarrafu fihi bitahsis la bin naqli wa tahwil. Ini lafaz fikih ini mengalami pengkhususan dari makna yang sebenarnya. Di sini dikatakan, di sini terjadi pengkhususan dari makna fikih, tidak berupa perubahan atau pemutarbalikan. Id khassasuhu bi ma'rifatil furu' al-gharibah bil fatawa wal wukuf ala daqaiqi ilaliha. Makna-makna fikih itu sekarang ini dipahami bahwa fikih itu adalah hal-hal yang istilahnya dalam arti mengetahui cabang-cabang tentang fatwa-fatwa atau kemudian ilat-ilat yang menjadikan sebuah hukum dan sebagainya. Wastiksaril kalam fiha wa khifdul maqalat al-muta'alliqah biha, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, dan kemudian penjagaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan itu. Faman kana asyaddu ta'qiban fiha wa aksara istighalan biha yuqalu huwa al-afqah. Maka kemudian orang-orang yang banyak berkecimpung di dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan fatwa-fatwa, hukum-hukum dan sebagainya itu kemudian menjadikan disebut sebagai orang-orang yang afqah atau orang-orang yang pintar, kita seperti itu. Walaqad kana ismul fiqhi fil asril awal mutlaqan ala ilmi tariqil akhirah. Akan tetapi pada dasarnya kata-kata fikih itu di kurun-kurun yang pertama adalah dikatakan sebagai pemahaman atas ilmu atau jalan-jalan akhirat, yaitu secara mutlak gitu ya, tidak terkhusus pada satu bidang keilmuan. Maka kita bisa melihat wa ma'rifatu daqaiqi afatin nufus wa mufsidatil a'mal. Jadi, dan mengetahui tentang bahaya nafsu dan kemudian bahaya-bahaya dari perbuatan-perbuatan, wa quwwatil ihatah bihaqaratid dunya, dan kemudian kuatnya penjagaan atas bahaya-bahaya keduniawian, wa syiddatit tatallu ila na'imil akhirah, dan kemudian kita diajak untuk lebih melihat kepada kenikmatan-kenikmatan akhirat, wastila'il khauf 'alal qalb, dan kemudian untuk menekan hati ini agar punya rasa takut kepada apa? Ya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Ghazali mengatakan demikian? Beliau mendasarkan uraiannya ini di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun dan sebagainya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menyebutkan bahwa liyatafaqahu fiddin waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dari ayat ini kemudian Imam Ghazali menguraikan wa ma yahsul bihi al-indar wa takhwif wa hadzal fiqh tuna tafri'atit talaq wal itaq wal li'an. Kalau kata-kata fikih yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah fikih yang sebagaimana kita fahami saat ini, maka indar atau bagaimana kita bisa memberikan rambu-rambu kepada orang lain dan memberikan rasa atau mungkin hal-hal yang membuat orang itu takut untuk berbuat yang tidak baik, itu tidak akan berhasil ketika kita menganggap bahwa liyatafaqahu itu berfikih, yang mana di dalam fikih itu misalnya menurut Al-Ghazali adalah hal-hal yang berkaitan dengan tolak, memerdekakan budak, kemudian sumpah li'an, salam, kemudian jual beli, sewa dan sebagainya, itu tidak ada kaitannya untuk indar. Bagaimana kita disuruh berfikih di dalam agama, akan tetapi mungkin sekarang ini maknanya sudah berbeda. Fadzalika la yahsul bihi indar wala tahwif bal tajarrud lahu ala dawam yakhsal qalb wa yanzi'u al-khasyah minhu kama nusyahidil an minal mutajarridina lah. Jadi lalu apa yang terjadi? Yang terjadi ya itu tidak bisa memberikan peringatan atau memberikan keterangan tentang bahaya-bahaya yang mana ketika fikih itu dijadikan khusus pada pemahaman makna-makna tertentu tentang fatwa-fatwa dan kemudian hal yang berkaitan dengan itu. Maka yang terjadi adalah rasa takut di dalam hati umat itu kemudian hilang, dan kemudian dikatakan dalam ayat lain lahum qulubul la yafqahuna biha, maka mereka mempunyai hati akan tetapi tidak ada pengetahuan atau tidak bisa memahami hati itu, atau hati itu tidak mampu memahami sesuatu. Wa arada bihi ma'ani al-iman tunal fatawa. Jadi makna la yafqahuna atau di sini fikih itu kata-kata yafqahun itu dalam arti iman. Jadi bukan berarti dia tidak berfatwa atau tidak berfikih, tetapi lahum qulubun la yafqahun, atau mereka punya hati akan tetapi hati mereka itu tidak beriman kepada Allah. Wali umri, kata Al-Ghazali, dan demi umurku, innal fiqha wal fahmu fil lugha isman bimakna wahid. Ya, memang fikih dan pemahaman atau al-fahmu di dalam bahasa itu dua kata yang mempunyai makna yang satu. Wa inna ma yatakallam fi adatil istimal bihi qadiman wa hadisan, akan tetapi kemudian itu dijadikan kebiasaan dalam penggunaannya baik di masa lalu maupun masa sekarang. Dikatakan dalam Al-Quran, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah, al-ayah, fa akhala qillati khawfihim minallahi wastidamihim satwatal khalq ala qillatil fiqh. Jadi kemudian sedikitnya atau kecilnya ketakutan mereka kepada Allah itu kemudian menutup dan kemudian
menjadikan atau menutup hatinya, dan kemudian mereka itu lebih mengagungkan kekuasaan makhluk ya atas, karena apa? Karena tadi kecilnya fikih dalam arti mungkin iman ya. Fangdur in kana dzalika natijatan adamul khifdi litafri'atil fatawa au huwa natijatan ma dzakarnahu minal ulum. Jadi la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Jadi kenapa orang itu lebih takut kepada makhluk, kepada kekuasaan makhluk dibanding kepada Allah? Ya karena apa? Karena minimnya fikih di dalam hatinya. Nah, minimnya fikih di dalam hatinya itu apa? Fikih tentang fatwa-fatwa itu? Nah, tentu bukan. Akan tetapi fikih yang dimaksud di situ adalah pemahaman tentang agama secara luas. Waqala sallallahu alaihi wasallam ulama'un hukama'u fuqaha'u lilladzina wafadu alaih. Dikatakan Rasul berkata ulama'u hukama'u fuqaha, ilmuwan orang-orang bijak dan orang-orang yang faqih atau orang-orang yang memahami. Wa su'ila Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri rahimahullah ayu ahlil madinati afqah. Ditanyakan pada Sa'id bin Ibrahim Az-Zuhri, mana di antara penduduk Madinah ini yang paling afqah, yang paling mengerti? Faqala, kemudian Sa'id bin Ibrahim Az-Zuhri ini menjawab, atqahum lillahi ta'ala, yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi orang yang paling afqah, orang-orang yang paling fikih, orang-orang yang paling mengetahui itu adalah atqahum lillah, orang yang paling bertakwa menurut Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri. Faka'annahu asyara ila samratil fiqh. Kalau kita lihat dari apa yang dikatakan itu adalah seolah-olah itu adalah buah dari pemahaman agamanya tadi, dari buah dari fikihnya tadi. Wa taqwa samratul ilm. Sementara ketakwaan itu adalah buah dari pemahaman atau dari ilmu al-batini, yang mana itu adalah ilmu yang batin. Dunal fatawa wal aqdiyah, bukanlah fatwa-fatwa dan mungkin keputusan-keputusan ulama-ulama fikih sekarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bil faqih kullil faqih qalu bala. Maukah engkau saya ceritakan tentang orang-orang yang faqih dan sefaqih-faqihnya orang, kata Rasul begitu. Kemudian sahabat menjawab, bala, ya. Qala, kemudian Rasul menyampaikan, man lam yuknitin nas min rahmatillah. Yang pertama adalah orang dikatakan faqih itu adalah man lam yuknitin nas min rahmatillah, orang yang tidak memutuskan orang lain atas rahmat Allah. Jadi orang yang tidak membuat orang lain putus asa, itulah orang yang faqih. Walam yu'ammanahum mim makrillah, dan orang yang tidak menjamin seseorang dari ketentuan Allah. Jadi tidak ada ceritanya orang bisa menanggung kamu, saya tanggung kamu pasti begini, tidak bisa. Jadi satu, orang faqih itu tidak membuat orang putus asa, akan tetapi juga tidak menjamin bahwa dia itu pasti begini sesuai dengan ini, tidak. Tapi tetap ada Allah, bisa saja melakukan sesuatu yang di luar yang diperkirakan.
walam yu walam yu'ayyisuhum min rauhillah, dan tidak membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Walam yada Al-Quran raghbatan anhu ila masiwah, dan orang yang tidak meninggalkan Al-Quran karena harapannya kepada sesuatu yang lain. Nah, jadi orang yang tidak meninggalkan Al-Quran karena ingin sesuatu yang lain. Meninggalkan Al-Quran itu kan ya bisa jadi macam-macam ya. Misalkan karena fatwa yang diinginkan oleh pemerintah begini, sementara Al-Quran begini. Kadang kan orang itu, sudahlah ini tidak dipakai saja, karena kalau kita membuat fatwa yang dipesan oleh pemerintah, bisa jadi mungkin dapat bagian-bagian yang diharapkan, yaitu entah duniawi ataupun hal-hal yang lain. Kemudian walama ruya Anas bin Malik qalu sallallahu alaihi wasallam li'an aq'uda ma'a qaumin yadkuruna Allah ta'ala min ghudwatin ila tulu'is syams ahabu ilayya min a'tik arba'a riqab. Dikatakan bahwa saat duduk dengan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah dari pagi hingga sore hari, itu lebih saya cintai, kata Rasul, daripada saya harus memerdekakan 4 orang budak. Hadis ini dikatakan di dalam tahqiqnya adalah hadis dari Anas, dan kemudian menurut Abu Dawud sanadnya dikatakan hasan. Jadi li'an aquda ma'a qaumin yadhkurunallaha ta'ala min ghadwatin ila tulu'is syamsi ahabu ilayya min a'tika arba'a riqabin. Jadi bahkan duduk bersama orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dari pagi sampai sore, itu Rasul lebih mensukainya daripada memerdekakan 4 orang budak. Kalau kita bandingkan bahwa nilai memerdekakan budak itu seperti apa, ya kita lihat saja di dalam Al-Quran itu hukuman-hukuman yang memerdekakan budak itu hukuman dari apa. Otomatis kalau hukuman dari sesuatu yang berat, berarti memerdekakan budak itu adalah pahalanya sangat berat, sangat gede sekali. Dan di sini bahwa zikir dari pagi sampai sore hari itu lebih disukai oleh Rasul daripada memerdekakan 4 orang budak. Betapa nilainya sangat besar. Qala faltafat ila Zaid Ar-Riqasi wa Ziyad An-Namiri wa qala lam takun majalisu adzikr misla majalisukum hadih yakussu ahadukum wa'idahu ala ashabihi wa yasrudul hadis sardan innama kunna naq'ud fanadkur al-iman. Dan kemudian ditolehlah kepada Zaid Ar-Riqasi dan Ziyad An-Namiri ini. Kemudian ya memang majelis zikir seperti majelismu ini berbeda dengan majelis zikir yang ada pada tempat kami, katanya. Kalau di kami itu yang dibahas adalah tentang iman, dan kemudian wa natadabbarul Al-Qur'an, dan kemudian kita memahami Al-Qur'an, wa natafaqqah fiddin, dan kita memahami agama, wa na'ud ni'amillahi alaina tafaqquhan, dan kemudian kita menghitung-hitung nikmat Allah agar kita bisa memahami.
Fasumya tadabbarul Qur'an wa adan ni'am tafaqquhan, maka kemudian memahami Al-Quran dan menghitung nikmat-nikmat itu termasuk juga belajar berfikih. Kemudian dilanjutkan qala sallallahu alaihi wasallam, la yafqahu al-abdu kullal fiqh hatta yamkutan nasu fi dhatillah wa hatta yara lil qur'ani wujuhan katsirah. Hadis ini dianggap sahih ya, oleh Ibnu Abdul Bar min hadis Syaddad bin Aus wa qala la yasihu marfu'an. Dikatakan waruya aidon mauqufan ala Abi Darda radhiyallahu an ma'a qawli summa yuqbila ala nafsihi fayakuna laha ashadda maqta wa qad sa'ala Farfad an as-Sanji al-Hasan an syai'in fa'ajabahu faqala innal fuqaha yukhalifunak. Sesungguhnya para fuqaha ahli fikih itu berbeda dengan Anda. Faqala Al-Hasan, kemudian Hasan menjawab, sakilataka ummak wa hal ra'aita faqihan bi'ainik innamal faqih az-zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah. Dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang dikatakan faqih adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan orang-orang yang berharap kepada akhirat. Al-Bazir bidini, yang kemudian melihat lebih dalam tentang agamanya. Al-mudawam ala ibadati rabbih, yang kemudian mudawamah atau selalu melakukan ibadah kepada Tuhannya. Al-waro al-kaf nafsahu an a'radil muslimin, dan kemudian dia wirai atau menjaga dirinya dari hal-hal yang mungkin akan mengganggu orang-orang, urusan-urusan orang muslimin yang lain. Al-afif an awalihim, dan memelihara dari harta-hartanya orang muslimin, yaitu tidak mengambilnya, tidak macam-macam dan sebagainya. An-nasih li jama'atihim, yang kemudian dia juga orang yang memberikan nasihat kepada jamaahnya. Walam yakul fi jami'i dzalik al-hafid li furu'il fatawa, dan itu tidak dikatakan sebagai orang-orang yang menjaga fatwa-fatwa. Jadi yang dikatakan faqih tadi bukanlah orang-orang yang menjaga fatwa-fatwa, akan tetapi ya tadi bermacam-macam itu. Orang yang zuhud dari dunia dan berharap akhirat, itulah orang faqih pada dasarnya menurut Al-Ghazali. Walastu aqul inna ismal fiqh lam yakun mutanawalan lil fatawa fil ahkam ad-dhahirah. Al-Ghazali juga mengatakan, dan saya tidak mengatakan bahwa istilah fikih itu tidak ada hubungannya dengan fatwa di dalam hukum-hukum dhahirah. Walakin kana bi tariqil umum masyumul, akan tetapi pada dasarnya istilah fikih itu umum dan lengkap pada awalnya. Au bi tariqatil istidba' wa kana itlaquhum lahu ala ilmil akhir aksar. Nah, ketika kita lihat, kita teliti, maka akan kita tahu bahwa pada dasarnya ilmu fikih itu secara
sempurna itu lebih mengarah kepada ilmu-ilmu akhirat. Nah, bukan seperti sekarang. Jadi pemahaman sekarang itu menyempit gitu. Kira-kira begitu. Fabana ma'ahada taksis talbis ba'asan nas ala tajarud lahu wal irad an ilmil akhirah wal ahkamil qulub. Karena pengkhususan yang terjadi itu kemudian orang-orang meninggalkan hal-hal yang mungkin ada urusannya dengan akhirat. Jadi misalnya kalau kita hanya berfikih saja tapi tidak mengejar akhirat, ya bisa jadi misalnya orang-orang dalam hal zakat yang harusnya sudah wajib zakat kurang 1 hari kemudian hartanya dikurangi dari nisabnya untuk diberikan kepada orang dan sebagainya, akhirnya kan tidak zakat. Ini juga bentuk-bentuk ketika dia hanya memahami fikih secara zahir saja, akan tetapi tidak memperhatikan fikih yang secara syumul, secara luas, kira-kira seperti itu. Wa wajadu ala dzalika muayyanan minat tab'i fa inna ilmil batin ghamid. Maka orang-orang kemudian melihat itu tertentu ya, atau dari sebuah tabiat, sementara bahwa ilmu batin adalah sangat dalam. Wal amal bihi asyir, dan melakukan ibadah-ibadah batini atau amalan-amalan yang untuk akhirat itu memang sangat berat. Wa tawassul bihi ila talabil wilayah wal qudah wal jah wal mal muqtadir atau muta'addir. Fawajada syaitan majalan litahsini dzalika fil qulub biwasitati tahsisi ismil fiqh alladhi huwa ismu mahmud fisyar. Maka kemudian upaya-upaya itu dimanfaatkan oleh setan untuk menghilah atau mensiasati ilmu-ilmu akhirat dengan tadi ilmu-ilmu fikih yang seperti saya contohkan tadi. Misalnya karena dia tidak mau zakat, karena dia sudah punya harta yang sesuai nisab, tetapi karena dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia melakukan pengurangan hartanya agar tidak sesuai nisab. Entah itu diberikan kepada istrinya, entah diberikan kepada orang lain, yang penting nisabnya berkurang dan dia tidak mengeluarkan zakat. Ini adalah bentuk-bentuk di mana orang itu diprovokasi oleh setan untuk melakukan hal-hal yang jauh sekali dari harapan ulama-ulama sebelumnya, atau dihindarkan dari kebaikan-kebaikan ilmu akhirat. Karena apa ya, tadi dihias dengan cara pandang yang sempit, yang hanya pada fokus urusan-urusan yang bersifat fiqhiyah atau dhahirah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Memang pembahasan ini agak berbeda, jadi itu adalah pandangan Al-Ghazali yang dapat saya sampaikan tentang ada perubahan pemaknaan atas istilah fikih secara umum pada saat ini, berbeda dengan istilah fikih pada era-era di awal abad Hijriyah atau di awal-awal ulama-ulama as-salaf soleh, dimana ketika kita melihat orang-orang sekarang dikatakan faqih atau orang-orang ahli fikih, maka pemahaman itu bisa kita pahami bahwa fuqaha itu adalah orang-orang yang ahli di bidang urusan-urusan fikih atau urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum halal haram dan muamalah dan sebagainya. Akan tetapi pada dasarnya dahulu kala adalah itu lebih luas lagi pemaknaannya,
Di fikih secara luas adalah memahami ilmu-ilmu dhahirah wa batinah. Jadi bukan hanya dhahirahnya saja, akan tetapi karena hal yang bersifat batiniyah itu berat, maka kemudian hatinya orang-orang umat itu lari dari yang berat dan mencari hal-hal yang ringan-ringan saja, yaitu fikih dhahirahnya saja. Nah, inilah yang kemudian disayangkan oleh Al-Ghazali. Kenapa fikih itu menyempit pemaknaannya sehingga kemudian orang-orang itu berlari dari tafaqquh fiddin, berlari dari liyatafaqahu wal yundiru qaumahum dan sebagainya, yang mana disebutkan di dalam Al-Qur'an itu yang dimaksud fikih di sana adalah lebih luas daripada fikih yang kita pahami pada saat-saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira demikian. Akan kita lanjutkan pada al-lafdhu as-sani pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Demikian kurang lebihnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.